Karena pada masa itu sedikit manusia yang bisa membaca dan menulis. Bagaimana cara mereka belajar Al-Quran? Bitalaqi. Nabi membacakan, mereka menghafal. Dan kita tahu Nabi kita sendiri Muhammad alaihi salatu wassalam la yaqra wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Jadi ini sahabat Nabi yang bernama Umair bin Wahab. Diajarin agamanya, diajarkan kepadanya untuk menghafal Al-Quran. Yang ketiga, suruh bebaskan tawanan, nggak usah bayar tebusan. Setelah beberapa hari di kota Madinah, Umar minta izin. Dia sudah punya Al-Quran, tapi bukan Al-Quran 30 juz, enggak. Dia punya beberapa surat yang sudah dia hafal. Dia sudah faham tentang Islam. Dia faham tentang makna iman, tentang tauhid. Maka dia minta izin untuk balik ke kota Mekah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Sebagaimana dia memerangi Islam, dia ingin balik untuk mengajak orang-orang kepada Islam. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau kita bicara tentang bagaimana kedudukan Al-Quran ini, ya ana rasa semua sudah faham bahwa di antara semua ilmu, maka ilmu yang paling utama adalah Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian siapa sih? Yang ngajar matematika, yang ngajar fikih, yang ngajar sirah. Man ta'allamal Qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan. Jadi kalau kita bicara ucapan salafus soleh yang menginspirasi agar kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, cukup sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik itu yang belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini sumber semua ilmu. Kalau bicara tauhid, bagaimana cara Nabi SAW mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya? Membuat mereka menghafal yang namanya Al-Fatihah, yang mencakup 3 macam tauhid. Itu sudah selesai di sana. Ketika orang belajar Qul huwallahu ahad, dia sudah belajar bagaimana tauhid itu. Dan yang mengajarkan Al-Quran itu adalah orang yang terbaik. Kemudian sabda Nabi alaihi salatu wassalam bicara tentang kedudukan. Walaupun kita lihat di dunia ini banyak manusia yang memandang kepada guru yang mengajar Al-Quran dan anak-anak yang menghafal Al-Quran, itu mungkin tidak terlalu dibanggakan. Kemarin ada salah satu anak yang anak kenal, dia jadi juara 2, anak lupa di Qatar apa di Dubai. Dia penghafal Al-Quran yang buta. Buta hafal Al-Quran. Sebagian kita bisa melihat nggak pernah hafal Al-Quran. Tapi ya biasa-biasa aja. Seakan-akan tidak mewakili Indonesia. Tapi coba ketika seorang membawa medali emas. Kemarin lagi ada event apa? SEA Games. Antum bisa lihat bagaimana berita-berita di Indonesia ini dipenuhi dengan cerita, oh ini. Yang hafal Quran biasa aja. Padahal di negeri kita mayoritas Muslim.
Ini menunjukkan memang ada usaha untuk membuat orang-orang tidak terlalu memandang Quran sebagai hal yang spesial. Padahal itu hal yang sangat spesial yang bakal menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi nanti di akhirat baru akan nampak. Ya, di dunia sudah kelihatan sebenarnya. Yang jadi imam siapa? Yang paling banyak hafalan Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling ngerti dengan kitabullah. Makmumnya siapa? Presiden jadi makmumnya. Bayangin coba. Presiden itu bermakmum dengan imam yang hafal Quran, yang mungkin dia cuma lulusan pesantren, lulusan apa. Tapi presiden, gubernur, bupati bermakmum. Tapi ya, kita perlu benar-benar memahamkan manusia tentang keutamaan menghafal Al-Quran ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang punya Al-Quran ini, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Engkau bacalah, kemudian naiklah dan tartilkan, bacanya pelan-pelan, sebagaimana engkau mentartilkan di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Maka di sini para ulama ketika membahas hadis ini, mereka menyebutkan derajat di surga itu sejumlah dengan ayat Al-Quran. Maka kita harus berusaha. Jangan cuma anaknya yang disuruh menghafal, tapi orang tuanya, biar anak saya saja Ustaz yang menghafal, kan nanti anak saya akan menghadiahkan mahkota. Sahih. Kalau bicara engkau mendapatkan mahkota saja, tapi anakmu berada di derajat yang jauh dari engkau. Karena orang tuanya cuma hafal trikul. Dan bahaya lagi kalau ternyata orang tuanya memasukkan anaknya untuk menghafal Al-Quran untuk berbangga-bangga. Nggak ada gunanya. Jadi hadis yang berkaitan dengan mahkota itu jamaah, yang kemudian orang tuanya akan dikasih pakaian yang sangat indah, anak akan bacakan hadisnya supaya para orang tua ini punya peran dalam mendidik anak-anaknya untuk mencintai Al-Quran. Kata Nabi SAW, man qara al-Quran. Ya, kita lihat ya. Hadisnya man qara al-Quran. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Yang dimaksud adalah menghafalnya. Tadi kita sudah sampaikan di awal. Yang dimaksud membaca ini bukan membaca saja, tapi dia menghafal itu Al-Quran. Wa ta'allamahu. Kemudian dia mengkajinya, mempelajarinya. Karena kalau kita melihat anak-anak dalam mengambil Al-Quran ini melalui proses yang cukup panjang. Ada proses dia hanya menghafal, dia nggak bisa faham. Umur berapa anak itu hafal? Ada umur 4 tahun hafal juz amma, nggak bisa baca dia juga. Dia hanya bisa menghafal dari bacaan ibu. Kita akan memahamkan kepada dia, dia nggak paham. Tapi kita juga bisa mengajarin dia iman dengan talqin nanti. Tapi ini proses pertama, ya anak sejak lahir lah. Walaupun sebagian penulis sudah mengkaji bahwasanya metode mengajarkan Al-Quran itu ya sejak dalam kandungan. Karena janin itu ternyata terpengaruh dengan ibunya, dengan apa yang dimakan, dengan kondisi kejiwaan emaknya, dengan apa yang didengar. Maka ketika dia lahir,
Ketika sudah mulai dibacakan Al-Quran, tapi ingat dia belum faham. Dia baca qul huwallahu ahad, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Lalu nanti wa ta'allamahu, dia mempelajarinya. Makanya harapan kita anak-anak nanti yang belajar di Kutab ini, selain dia khatam 30 juz, atau ada yang hafal hanya sampai 15 juz, 10 juz, tapi semuanya sudah membaca Al-Quran itu dengan artinya.